Hai guys, kembali lagi sama gue si Bulbul yang hobinya cuma hardolin dahar modal ulin. Kali ini gue akan membahas alur cerita film Ouija Origin of Evil yang disutradarai oleh Mikey Flanagan dan dibintangi oleh salah satu mantan saya tentunya, si Annalise Basso, dan beberapa deretan aktor papan atas lainnya. Film ini menceritakan pada tahun 1967 di Los Angeles. Seorang ibu janda dan dua putrinya menambahkan aksi baru buat meningkatkan bisnis penipuannya dengan papan Ouija, dan tanpa disadari mengundang kejahatan otentik ke rumah mereka ketika putri bungsu diambil alih oleh roh jahat. Seperti apa alur cerita lengkapnya? Sebelum masuk ke alurnya, silahkan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Tanpa banyak cincong, intro pun dimulai. Film diperlihatkan sebuah rumah di Los Angeles tahun 1967, dan rumah tersebut ditempati oleh seorang janda yang bernama Alice Zander dan kedua putrinya Paulina Zander dan Doris Zander, yang dimana si Madam Alice lagi mendapatkan kliennya untuk diramalkan dan berinteraksi dengan kerabat si kliennya yang sudah meninggal. Tentunya si Doris yang ngumpet di dalam peti sambil meniup lilin mampu meyakinkan si kliennya. Dan si Paulina pun di sini tak mau kalah, ia mencoba berdiri di balik gorden yang api-api jadi juri dan berhasil membuat si klien hampir kena serangan jantung. Maka si klien pun memutuskan udahan untuk uka-ukanya dan pulang dari rumah si Madam Zander. Singkat cerita saja, malam harinya si Paulina mencoba keluar rumahnya lewat jendela untuk menghadiri undangan pesta minum-minum dari temannya yang bernama Ellie. Dan sesampainya di rumah temannya, Paulina pun disambut dengan baik. Tak lama kemudian, mereka pun merubah suasana pesta dengan memainkan sebuah papan Ouija. Lekas mereka pun memainkannya. Untungnya, permainan mereka tak berhasil karena tiba-tiba ibu dari si Ellie menghentikan permainan mereka. Lalu ibunya si Ellie mengantarkan si Paulina keluar, yang dimana Madam Zander sudah menunggunya dengan sebuah mobil, yang di dalam mobil tersebut terdapat si Doris yang sedang terek. Lalu Paulina pun menghampiri ibunya dan meminta maaf atas kesalahannya. Selang beberapa menit di dalam mobil, Paulina pun menyarankan ibunya buat membeli sebuah papan Ouija yang menurut si Paulina menyenangkan. Apalagi papan Ouija tersebut bisa dipakai alat baru buat menipu para kliennya. Keesokan harinya, Nyonya Madam terkejut dengan kedatangan seorang pria yang mengaku teman Paulina, dan ternyata ia adalah pacar dari si Paulina yang bernama Mikey. Singkat cerita saja, setelah kepergian anak-anaknya ke sekolah, Madam Zander pun pergi ke sebuah toko untuk membeli sebuah lilin serta papan Ouija. Di sisi lain, si Doris yang habis pulang sekolah lagi dibully sama kedua temannya. Lalu datanglah kepala sekolah si Doris yang bernama si Peter Tom. Biar gak ribet, kita panggil aja si Tom dan gak pakai Jerry ya, karena ini bukan film Tom and Jerry. Oke, lanjut ke si Tom yang lagi ngupahan si Doris. Tak lama kemudian, Madam Zander datang untuk menjemput si Doris dan kakaknya. Sesampainya di rumah, Madam Zander pun mencoba membuka papan Ouija tersebut dari dalam dus. Dan di dalam dus itu tersebut ada sebuah kertas yang berpesan agar memainkan papan Ouija jangan dimainkan sendirian dan jangan dimainkan di lahan kuburan. Lalu Madam Zander pun mencoba memasangkan sebuah magnet ke papan Ouija tersebut, yang pastinya membuat Madam Zander akan lebih mudah menipu kliennya. Tapi sayang, selagi Madam Zander mempraktekkan papan Ouija tersebut, tak sengaja putri bungsunya si Doris Zander kerasukan arwah dari si Markus. Oke, nanti saya akan jelaskan ya roh yang bernama si Markus ini. Singkat cerita saja, malam pun tiba. Dengan rasa penasarannya, Madam Zander pun mencoba memainkan papan Ouija lagi dan memanggil arwah suaminya. Namun setelah itu Madam Zander pun pergi karena tidak ada respon dari papan Ouija tersebut. Tapi tiba-tiba papan Ouija tersebut bergerak sendiri dan berkata no.
Tak lama kemudian, si Doris pun muncul, malah ikut-ikutan memainkan papan Ouija tersebut. Yang pastinya, si Doris pun berhasil melakukan pemanggilan arwah ayahnya si Doris yang bernama Roger. Sampai-sampai arwah yang telah dipanggil sama si Doris mendatangi kamar si Paulina, dan tiba-tiba Paulina pun terbangun dari tidurnya melihat selimut yang tergeletak di lantai dengan sendirinya. Paulina pun mengira bahwa kejadian tersebut adalah lelucon dari si Doris. Keesokan harinya, Madam Jender mendapatkan undangan dari kepala sekolahnya si Doris, sekaligus kepala sekolah dari si Paulina. Kepala sekolah mereka pun menanyakan tentang kecanggungan yang tak tampak biasa kepada si Doris. Setelah kepala sekolahnya melihat PR si Doris yang telah mendapatkan nilai bagus, serta tulisan yang sangat rapi. Lalu Madam Jender pun langsung menanyakan kepada si Doris yang membantu mengerjakan PR-nya. Doris pun menjawabnya dengan jujur bahwa yang membantu si Doris adalah teman barunya, yang Doris pun tidak tahu sama teman barunya itu. Tibalah mereka bertiga di rumahnya. Mereka pun kaget dengan melihat surat penyitaan rumah dari bank. Singkat cerita, malam pun tiba. Paulina dan Madam Jender yang sedang membicarakan tentang rumah mereka, yang mereka pun tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba Doris pun datang menghampiri mereka sambil membawa sebuah dompet yang berisi uang. Madam Jender sama Paulina pun rewas melihat Doris membawakan uang sebanyak itu. Lalu si Madam menanyakan dari mana Doris mendapatkan uang sebanyak itu. Lalu Doris pun mengajak mereka berdua ke ruang bawah tanah yang dimana uang tersebut ditemukan. Dan Doris pun sambil menjelaskan siapa yang memberi tahunya. Buat meyakinkan ibu dan kakaknya percaya kepada Doris, Doris pun mengajak mereka memanggil arwah ayahnya dengan memakai papan Ouija tersebut. Awalnya sih mereka berdua pun tak percaya dengan permainan Ouija itu. Tapi selang beberapa menit, papan Ouija itu bergerak dengan sendirinya dan menjawab semua pertanyaan dari mereka. Dan tentunya si Madam Jender pun memanfaatkan si Doris sebagai pelantara buat meramal kliennya. Dan si Paulina pun dipanggil sama si Tom sewaktu mau cipokan. Dan si Tom pun menanyakan tentang kabar si Doris yang sudah 4 lana tidak masuk sekolah. Lalu Paulina pun menjelaskan yang terjadi sama si Doris. Kembali lagi sama si Doris yang berhasil menjadi pelantara uka-uka, sehingga membuat kliennya ketagihan dan akan datang lagi besok pagi. Dan selesainya uka-uka, Doris pun merasakan sakit pegelinu di lehernya, sehingga Doris dianjurkan meminum obat antibiotik. Sehabis minum obat, Doris pun mencoba memainkan papan Ouija tersebut. Sewaktu si Doris melihat sosok aneh yang berpindah dengan cepat lewat cermin cembung di papan Ouija-nya itu, Doris pun langsung pergi menuju sebuah cermin lemari. Lalu ia melihat ke arah cermin lewat papan Ouija tersebut, dan ternyata itu adalah roh jahat yang selama ini dia panggil. Lalu Doris pun menjerit ketakutan. Saat bersamaan Doris menjerit, roh jahat itu pun memasuki tubuh Doris dan mengendalikan tubuhnya tanpa ampun. Singkat cerita, pagi pun tiba. Doris yang mulai lagi sekolah, ia bertingkah aneh sampai-sampai teman sekolahnya yang selalu membuli Doris mempunyai kesempatan buat mengetepel Doris. Tapi karena tubuh Doris dikendalikan roh jahat, maka anak tersebut pun harus mendapatkan dirinya terluka dengan ketepel miliknya sendiri. Dari kejadian itu pun Tom harus bertemu di sebuah restoran sama Madam Jender dan menanyakan keanehan-keanehan terhadap Doris. Di lain tempat, si Paulina sedang berduaan di kamar sama si Mikey. Ya lumayanlah walau hanya mendapatkan 1 cipokan. Kakak si Mikey pun pulang. Sewaktu mau pamitan pada si Doris, si Doris malah menakutinya dengan sebuah dongeng. Bagaimana rasanya mati dicekik. Setelah mendengarkan semua itu, Mikey pun langsung ketakutan dan lekas dia pun pulang. Scene berpindah pada si Paulina yang mencoba ke kamar adiknya. Paulina pun dikagetkan dengan kelakuan Doris yang sedang menulis dengan sangat cepat dan bari bangetna ngalir ka Sisi yang tak seharusnya itu dilakukan anak seumuran si Doris. Tong boros si Doris budak letik, gue juga merangkum nulisnya ngaraya. Oke, lanjut keesokan harinya si Doris terlihat amuk-amukan bari ngagabug meja karena alin sekolah.
Tapi ibunya kekeh nyuruh si Doris sekolah, sampai ibunya pun menyuruh si Paulina mengambilkan seperangkat sekolahnya di kamar. Dan Paulina pun pergi ke kamar si Doris dan menemukan lembaran kertas di bawah risbangnya si Doris yang ditulis oleh si Doris semalam. Dan tulisan itu adalah tulisan Polandia, sehingga si Paulina harus memberikan lembaran kertas itu ke kepala sekolahnya. Selesainya Pak Kepala Sekolah menerjemahkan tulisan tersebut, ia pun mengunjungi rumah Madam Jander. Ya sekalian si Tom ini diminta buat diramalkan oleh si Doris. Pertanyaan demi pertanyaan berhasil dijawab si Doris dengan tepat. Selesainya si Tom berinteraksi dengan istrinya lewat si Doris, maka si Tom pun mengajak Madam Jander dan Paulina pergi ke ruangan atas. Dan si Tom menjelaskan cara kerja roh tersebut. Ternyata roh tersebut bisa membaca pikiran dari para kliennya. Tak lama kemudian si Maiki pun datang ke rumah Paulina dan apesnya yang menyambut Maiki adalah si Doris, sehingga si Maiki harus menuruti perkataan si Doris dan pergi ke ruang bawah tanah, yang dimana ruang bawah tanah itu terdapat harta karun sepeninggalan orang yang pertama menempati rumah mereka. Balik lagi ke si Pak Guru, kali ini Pak Guru menjelaskan isi tulisan Polandia itu ke mereka berdua, yang dimana isi tulisan itu memberitahukan tentang seorang jurnalis bernama Markus yang besar di Polandia dan hidup di masa Perang Dunia Kedua. Dan di situ juga menjelaskan tentang dirinya yang dibawa oleh Dr. Iblis ke rumah keluarga Jenner sekarang tempati. Di rumah itu pun memiliki ruangan rahasia tempat percobaan Dr. Iblis kepada Markus dan yang lainnya dengan cara memotong lidah, memotong pita suara, dan menutup mulut si Markus dengan menjahitnya sehingga membuat Markus tewas di tempat itu. Di ruang bawah tanah, Doris sedang menunjukkan di mana ia mendapatkan uang dan masih banyak barang berharga di dalamnya. Lalu si Maiki pun mendapatkan sebuah dompet yang isinya identitas dan sebuah jam tangan. Lalu Maiki mencoba mengambil sesuatu lagi dari lubang tersebut. Tiba-tiba kepala tengkorak tersebut ngagulutuk di depan si Maiki, dan si Doris pun langsung ngarewas ke si Maiki, sehingga membuat si Maiki tewas, dirinya tercekik bergelantungan tepat di hadapan mereka bertiga. Lalu mereka bertiga pun memutuskan mencari ruang rahasia itu dan mencari si Doris. Dan benar saja di ruang bawah tanah tersebut terdapat sebuah lubang kecil yang di dalamnya adalah tengkorak manusia. Di sini sudah tahu kan bahwa mereka melakukan sebuah permainan papan Ouija telah memenuhi syarat. Memainkannya dengan sendirian, dimainkan di lahan kuburan dan tidak mengucapkan selamat tinggal. Dan itulah yang membuat roh si Markus bangkit kembali. Oke, kita lanjut. Lalu mereka pun memutuskan membakar papan Ouija tersebut. Sewaktu bersamaan, Doris meminta tolong kepada ibunya, yang suara itu berasal dari ruang rahasia, sehingga membuat si Tom harus masuk ke ruang tersebut meski dengan ngerayap demi sang murid. Tibalah si Tom di ruangan itu yang melihat isi ruangan tersebut penuh dengan alat-alat benda tajam. Tiba-tiba Doris muncul dan menyerang si Tom. Dan si Tom tidak apa-apa ya, hanya saja dia rewosan jurik dan membuat si Tom kerasukan, tinggal besok bola panona bodas. Lalu Tom pun memamerkan sebuah benda tajam ke mereka berdua. Mereka yang menyadari Tom kerasukan langsung kabur, dan apesnya si Tom berhasil menangkap si Madam Jander. Dan tiba-tiba terjadi di Payahana Geda. Akas Tom pun mampu melawan roh jahat yang mengendalikan dirinya, sehingga si Tom memutuskan mengunci dirinya di ruang bawah tanah dan akan melawan roh jahat itu sendirian. Ternyata si Doris sudah ada tepat berada di atas si Tom berdiri, dan si Tom pun diserang oleh roh jahat tersebut sehingga membuat si Tom tewas. Mana sih so jagoan? Mokat kan? Oke, lanjut. Di tempat lain, Paulina melihat papan Ouija berada di meja yang seharusnya sudah terbakar. Tiba-tiba Madam Jander terpental dan Paulina diangkat si Maiki ke tangga. Si Maiki supaya oge nyusah ke wae. Selagi roh jahat ngarewosan si Paulina, si Madam pun datang dan menawarkan dirinya buat dibunuh asal kedua putrinya dibebaskan. Emang ya, perjuangan seorang ibu terhadap anaknya itu tidak akan pernah ternilai, meski ia harus kehilangan nyawanya sendiri.
Lalu si Doris pun melepaskan si Paulina dan berhasil membuat Madam Gender dan si Paulina pingsan. Lalu si Doris pun membawa si Madam Gender ke ruangan rahasia tersebut. Paulina yang sedang pingsan pun dibawa oleh arwah ayahnya ke kamarnya. Dan disitu si Paulina flashback ke kejadian dia memarahi si Doris sewaktu boneka miliknya ada yang ngeropea. Ternyata itu adalah perbuatan dari arwah ayahnya, yang dimana memberitahukan cara menghentikan roh jahat yang mengendalikan si Doris harus dengan menjahit mulut si Doris. Sewaktu si Paulina menjahit mulut si Doris, ia pun terpental dan Paulina pun pingsan. Di sisi lain, si Madam Gender pun sedang berusaha melepaskan dirinya. Lalu ia menghampiri si Doris setelah berhasil terlepas dari ikatannya. Dan di sini, bro, si Doris sudah tidak bernyawa. Selang beberapa menit, Paulina tersadar dari pingsannya dan menghampiri ibunya sambil menusuk perut ibunya dengan sebuah pisau. Ternyata Paulina dirasuki roh jahat. Setelah sadar, Paulina pun shock dan menangis histeris melihat ibunya yang sudah sekarat. Dan film pun tamat. Itulah ringkasan film Ouija Origin of Evil 2016 versi Saka Nyaho Review. Tapi di sini gue bingung, bro. Ini film dimajukan kedua bulan ke depan atau flashback dari ingatan si Paulina yang sedang ditangani oleh ahli psikiater. Mungkin kalian bisa simpulkan sendiri ya, dan silahkan kalian komen di kolom komentar, oke? Begitu saja pembahasan kali ini. Gue Sibul undur diri and see you next video.